Baiklah, kami dari kelompok 8 saat ini akan presentasi mengenai tugas 10 praktikum keamanan cyber dengan judul Lab Incident Handling. Di dalam sini terdapat dua skenario. Skenario yang pertama adalah Worm and Distribute Denial of Service atau DDoS Agent Infestation. Pada skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga, di mana organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, worm baru dilepaskan. Itu menyebar sendiri melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika worm menginfeksi host, ia menginstal agent DDoS, di mana butuh waktu beberapa jam setelah worm mulai menyebar sebelum tanda tangan antivirus tersedia. Organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang luas. Perusahaan investasi tersebut telah mempekerjakan tim kecil yang terdiri dari pakar keamanan yang sering menggunakan model Diamond dalam insiden handling keamanan. Kemudian di bawah ini merupakan apa yang akan kita lakukan dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada persiapan, yaitu melakukan pemindaian semua jenis malware dan memindai alamat IP untuk memastikan isi lain bersih, menyiapkan antivirus terpercaya, mendokumentasikan setiap perubahan, dan juga akan melakukan banyak penelitian pada worm saat ini untuk mempelajari cara kerjanya. Kemudian ada deteksi dan analisis. Langkah pertama yaitu melakukan deteksi dan analisis, yaitu menjalankan antivirus dan memeriksa semua perangkat lunak apakah sudah diperbarui. Setelah itu memindai alamat IP untuk menemukan target selanjutnya. Alamat IP yang berdekatan dapat menjadi tempat yang baik untuk mendeteksi apakah suatu host terinfeksi worm. Secara umum, setiap program yang sah berjalan di lokasi jaringan tertentu. Sebaliknya, worm perlu menemukan targetnya. Maka jika kita memantau jumlah alamat IP yang dipindah oleh host, dan jika melebihi batas tertentu, kita dapat berasumsi bahwa worm telah terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengendalian pemberantasan dan pemulihan. Pada bagian ini, secara agresif, mengkarantina setiap proses yang menunjukkan perilaku tidak menentu. Setelah proses diisolasi, proses tersebut harus dipantau selama periode waktu yang sesuai dengan perilaku tidak menentu yang ditunjukkan oleh proses tersebut. Jika proses tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang selama pemantauan, maka proses dapat diakhiri. Jika ia menunjukkan perilaku yang sama berulang kali, ia akan dikarantina dan diberi label sebagai worm. Kemudian aktivitas pasca insiden, file log system harus ditinjau untuk menentukan apakah ada informasi sensitif yang telah disusupi. Dengan begitu, kita harus segera memberitahu customer untuk mendeteksi virus host yang saat ini tidak berada di jaringan dan dipindai sebelum diizinkan terhubung ke jaringan. Selanjutnya untuk skenario yang kedua yaitu unauthorized access to payroll records. Pada skenario ini adalah tentang rumah sakit berukuran menengah dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis. Organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang memperkerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena biasanya organisasi mereka mengadopsi model CSIRC dengan tim tanggap insiden terdistribusi. Mereka juga mempunyai tim koordinasi yang mengawasi CSIRT dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada suatu Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator penggajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuri lorong dan keluar gedung.
Administrator membiarkan tempat kerjanya tidak terkunci dan tanpa pengawasan, hanya selama beberapa menit. Program pengkajian masih login dan berada di menu utama, seperti saat dia meninggalkannya. Namun administrator memperhatikan bahwa mouse tampaknya telah digerakkan. Tim tanggap insiden telah diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang dilakukan. Kemudian tim keamanan mempraktikkan model rantai pembunuhan dan mereka memahami cara menggunakan database Veris. Untuk lapisan perlindungan ekstra, mereka telah melakukan outsourcing sebagian staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Dan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada persiapan, yang dimana melakukan pemeriksaan alat apa saja yang diinstal pada sistem, seperti security cameras dan lainnya. Kemudian pada deteksi dan analisis, mencoba masuk ke sistem akses kontrol dan security kamera untuk mendapatkan bukti jika ada penyusup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pengendalian, pemberantasan, dan pemulihan, mencari bukti dan mengatakan siapa saja yang terlibat, serta dampaknya setelah kejadian itu terjadi. Mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak dan mendidik departemen terkait dan menyimpan bukti jika diperlukan. Kemudian aktivitas pasca insiden, memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang menangani informasi organisasi untuk insiden serupa agar tidak terjadi di masa depan, dan menyarankan untuk memiliki keamanan, personal security yang lebih baik, dan memiliki akses kontrol yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.